Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini kami akan membicarakan mengenai suatu topik yang sangat menarik sekali. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Anika Pratiwi bersama rekan saya. Veronica Feza Alevia, dan juga rekan saya yang satunya. Saya Salma Nur Fadila, di sini akan membahas mengenai kontroversi vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Ya, benar sekali Salma. Kontroversi terkait vaksin COVID-19 nyatanya masih menjadi perbincangan yang hangat di Indonesia. Pandemi yang menjangkiti hampir seluruh pelosok dunia ini rupanya membuat para ilmuwan tidak tinggal diam. Mereka terus mencari solusi serta pengobatan yang dapat digunakan untuk menekan kasus COVID-19. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan vaksin COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia sendiri tidak serta-merta membeli vaksin produksi luar negeri tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan hal tersebut karena mengingat kondisi tropis Indonesia dan sistem imun tubuh masyarakat Indonesia yang tentu berbeda dengan masyarakat luar negeri. Membuat vaksin ini harus dianalisis lagi di Indonesia. Benar sekali, V. Penemuan vaksin yang akhirnya menjalani masa penelitian lagi di Indonesia ini rupanya malah menyerukan berita-berita yang membuat masyarakat ketakutan untuk menerima vaksin. Mereka takut jika setelah menerima vaksin, mereka akan berubah menjadi titan, zombie, diperdaya, dan sebagainya. Nah, benar sekali Salma. Isu-isu tersebut tentunya menghambat proses pemberian vaksin untuk masyarakat. Dari jurnal Karya Rahayu tahun 2021 menyatakan bahwa banyak hoax tentang efek samping vaksinasi yang telah menyebar ke masyarakat Indonesia, mulai dari kematian, kemandulan, memperbesar alat vital pria, dan modifikasi DNA manusia. Dari beberapa hoax tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia enggan untuk dilakukan vaksin. Menurut saya sendiri, pencegahan dari suatu penyebaran virus adalah hal wajib dan mutlak dilakukan dari semua kalangan. Seperti halnya saat ini, pandemi COVID-19 yang sudah menyebar hampir seluruh belahan dunia menjadi suatu tantangan sendiri bagi pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam menanganinya. Benar sekali. Nah, dengan program pemberian vaksin ini, pemerintah bersama tenaga kesehatan berupaya untuk menurunkan jumlah penderita COVID-19, khususnya yang ada di wilayah Indonesia sendiri. Namun, pada program ini banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Indonesia. Ya, benar. Apa sih sebenarnya vaksin itu? Kenapa kok disinggung-singgung? Vaksinasi merupakan suatu upaya untuk mengurangi penyebaran penyakit yang semakin meningkat, seperti halnya dengan kondisi saat ini, yang mana terdapat pandemi virus COVID-19. Pandemi ini sangat merugikan bagi berbagai aspek kehidupan, baik dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, maupun aspek yang lainnya. Virus corona tidak hanya menyerang negara Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Berbagai negara juga merasakan banyak kerugian dari adanya pandemi ini. Oleh karena itu, di Indonesia diwajibkan untuk divaksinasi kepada seluruh masyarakatnya. Hal ini tertuang juga dalam UU Nomor 36 Pasal 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana adanya kewajiban suntik vaksin untuk masyarakat. Vaksinasi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kematian yang semakin melonjak. Namun hal ini berbeda dengan di luar negeri, misalnya Amerika Serikat, yang mana di negara tersebut masyarakatnya dibebaskan untuk memilih menerima vaksin atau tidak. Nah, iya, V. Di Indonesia sendiri, pemerintah sedang mengupayakan yang terbaik untuk warganya. Namun, ternyata masih ada banyak oknum-oknum yang mencoba memprovokatori masyarakat agar menolak divaksin. Jika menurut pendapat pribadi saya sendiri, meskipun Indonesia memberikan hak dan kebebasan bagi warganya untuk menentukan serta memilih apa-apa saja yang ia kehendaki, pemerintah tidak salah untuk menetapkan peraturan mengenai pemberian vaksin beserta sanksi bagi mereka yang menolaknya. Ya, benar sekali Salma, saya juga setuju. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada pada negara hukum, di mana saat ada peraturan kita harus mematuhinya. Apalagi jika niatnya untuk kebaikan bersama. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah yang pada akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang menolaknya. Hal ini mereka lakukan agar masyarakat mau patuh dan proses pelayanan vaksin dapat berjalan dengan lancar.
Awal munculnya kontroversi terkait vaksin adalah ketika pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Pada Perpres tersebut, salah satunya berisi dampak dari keengganan masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Menurut pendapat saya pribadi, Perpres ini sangatlah penting dalam mengatasi sikap masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi COVID-19. Dalam meminimalisasi penyebaran virus corona ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Saya setuju dengan pendapat Vero. Vaksinasi COVID-19 ini sangatlah penting untuk dilakukan. Upaya preventif yang dilakukan ini selain untuk meringankan beban dari tenaga kesehatan, juga dilakukan untuk menekankan dampak dari COVID-19 itu sendiri. Bisa kita bayangkan, seandainya pemerintah tidak menetapkan Perpres nomor 14 tahun 2021 ini, akan separah apa dampak dari wabah tersebut. Mengingat dari masyarakat Indonesia sendiri seringkali menyepelekan kampanye untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan, serta menggunakan masker. Ya, betul sekali Salma. Kita ketahui bersama bahwa dampak negatif dari wabah ini tidak hanya menyerang jumlah populasi masyarakat Indonesia saja, tapi juga dengan ekonomi, sosial, kesehatan, serta budaya pun ikut terdampak. Maka dari itu, langkah pemerintah untuk mengeluarkan peraturan vaksin adalah tindakan yang sangat tepat. Memang secara biologis, vaksinasi tidak membuat seseorang menjadi kebal secara permanen, namun, dengan melaksanakan vaksinasi itu, artinya kita sudah membantu pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari COVID-19 ini. Namun, jika dikaitkan dengan hak kebebasan atas hidup masing-masing, kita juga tidak boleh melupakan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Negara Indonesia bukanlah penganut asas liberalisme mutlak. Itu artinya kita tetap harus melaksanakan himbauan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi demi kepentingan bersama, serta tetap menerapkan sanksi tegas bagi yang menolak vaksinasi ini. Nah, menurut pandangan saya, hal seperti ini memang memerlukan edukasi lebih bagi masyarakat. Pemerintah harusnya bisa lebih menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa maksud memberlakukan sanksi tersebut, apa maksud dari peraturan yang ditetapkan, menjelaskan kembali mengapa perlu adanya divaksin dan lain-lainnya. Sekalipun masyarakat zaman sekarang sudah lebih canggih daripada masyarakat dulu, kita harus sadar bahwa resiko tersebarnya hoax serta macam bentuknya provokator untuk menolak vaksinasi akan semakin mudah. Ya, benar sekali Salma. Menurut saya, penyuluhan mengenai dampak positif dari vaksinasi kepada masyarakat juga sangat diperlukan untuk memaksimalkan penurunan angka penderita COVID-19. Dengan diadakannya penyuluhan tersebut diharapkan dapat membuat pemikiran masyarakat akan lebih terbuka dan masyarakat dapat dengan sukarela melakukan vaksinasi. Kami sangat mendukung adanya Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ini. Menurut kami, dengan adanya Perpres tersebut, dapat membuat masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi COVID-19 menjadi jera, sehingga mereka mau untuk dilakukan vaksinasi. Selain ditetapkannya Perpres ini, menurut kami sosialisasi kepada masyarakat juga sangatlah penting. Pada zaman teknologi yang canggih seperti ini, pasti mudah sekali terjadinya penyebaran hoax. Oleh karena itu, dengan diadakan sosialisasi atau penyuluhan, diharapkan masyarakat tidak salah paham, sehingga dapat mengerti dan lebih menyadari akan pentingnya vaksinasi. Nah, benar sekali, Vero, Cindy. Tak terasa kita udah lama. Mungkin itu saja yang dapat kami bertiga sampaikan terkait dengan kontroversi vaksin COVID-19 serta pandangan kami terkait topik tersebut. Saya, Salma Nur Fadila, dan juga rekan saya, Veronica Feiza Alivia, dan rekan saya yang satunya, saya Sinda Nika Pratiwi, kami bertiga pamit undur diri. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.